Kita coba dengan 500 putaran karet. Mantap. Bagaimana kita setting terbang atau trimming ya untuk pesawat tenaga karet model Dart yang sudah kita rakit. Yang perlu diperhatikan adalah biasanya untuk model Dart itu ininya bagian nose lebih pendek ya. Kemudian saya berisolasi supaya tidak mudah bergeser. Karet ada yang panjang ya, yang ini lebih pendek sedikit, jadi tidak sepanjang yang kemarin. Setelah kita lihat semuanya presisi, gliding test. Gliding test dulu. Dorong lembut, jangan terlalu kencang. Berat depan sangat banyak. Berat depan sangat banyak. Padahal tidak ada penambahan beban di depan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau berat depan ada 1, 2, 3, tambah 1 lagi 4 metode. Yang pertama adalah 1, memperpendek bagian hidung. Jadi kita potong sehingga nanti dia berkurang. Nah, beban depan akan berkurang. Atau yang kedua, menaikkan sudut serang. Jadi menambah atau mengganjal bagian sayap yang depan. Seperti ini saya bongkar. Nah, ini kita naikkan seperti ini. Nah, ini metode kedua. Atau metode ketiga, bagian stabilizer ini kita angkat naik, hanya yang bagian belakang kita angkat naik. Itu bisa seperti ini ya. Kita sayat, jadi potongannya miring, mengecil ke atas. Nah, itu akan mengubah insiden dari stabilizer atau menambah beban di belakang. Jadi ada 4 metode yang bisa kita lakukan kalau pesawat berat depan untuk gliding test. Kita coba dulu dengan penambahan sudut serang bagian depan. Saya tambah lagi dengan mengganjal 1 mm untuk balsa. Saya selipkan seperti ini, kemudian kita solasi supaya tidak berubah atau bergeser atau ganjalnya hilang. Penambahan sudut serang, kita coba gliding test jam 5 sore, kemudian anginnya juga lumayan. Ternyata masih menukik tajam, artinya berat depannya sangat banyak. Metode 1 mungkin saat ini tidak bisa kita gunakan ya untuk memotong nose atau hidung bagian depan, atau motor sticknya panjangnya kita kurangi. Kemudian metode kedua sudah kita tambah, meskipun pada dasarnya bisa kita tambah lagi. Kemudian metode 3 ya, yang kita menaikkan ini juga sebenarnya bisa, cuman saat ini enggak dulu ya, karena kita perlu membongkar lem yang dengan stabilizer. Kalau dengan metode 4 balas bisa kita lakukan, tapi nanti berat pesawat akan tambah. Untuk metode 5 tambahan ya, ini bisa kita majukan untuk posisi sayapnya seperti ini. Gliding test. Ternyata masih kurang juga, majunya mungkin agak banyak. Kita coba geser lagi. Oke, kita coba gliding test lagi. Anginnya lumayan besar ini. Masih berat depan sangat banyak sekali ya. Wow. Majukan lagi sampai kita temukan gliding test atau posisi gliding yang sempurna.
Oke. Nah, sudah terlihat ya. Kemudian belokan ke kiri tidak ada ya. Nah, untuk belokan ke kiri bisa kita tambah trim tab. Sedikit belok ke kiri ya. Saya menggunakan kertas. Nah, sudah mau belok. Kita coba beri putaran karet sedikit untuk maiden atau penerbangan pertama. Maiden dengan 130 putaran karet. Ternyata berat depan masih banyak. Berarti bisa kita majukan lagi untuk posisi sayap. Oke, sayap maju lagi seperti ini ya. Kalau kita lihat, kita coba dengan 120 putaran karet. Ternyata terlalu banyak, sayapnya maju terlalu banyak. Oke, sayap saya mundurkan ya. Kita coba lagi 150 putaran karet. Bagus, bagus. Ada sedikit stolnya ya. Oke, ada sedikit stolnya. Sayap saya mundurkan sedikit sekali, kemudian 170 putaran karet. Oke, ada satu lagi permasalahan, yaitu ketika dia sudah cukup stabil tapi belokan ke kiri dia langsung menuki, artinya bahwa ini terlalu rendah. Yang kita butuhkan adalah ini agak naik, dan ini bagian yang trailing edge kanan dia naik. Jadi ini pada dasarnya terlalu rendah. Kita coba lihat dari belakang. Nah, dia pada dasarnya terlalu rendah. Ini harus kita naikkan. Inilah yang kita sebut dengan wash in dan wash out. Kita coba lihat. Ini kita naikkan. Apakah bisa diberi trim tab seperti ini untuk bagian sayap kanan dan kiri? Bisa ya. Kita coba lagi, kita terbangkan tanpa kita gulung ulang ya. Kita coba lagi setelah wash in dan wash out. Nah, sudah benar. Kita lihat kirinya. Ternyata kurang sedikit. Kita tambah lagi wash in dan wash outnya. Harus kita lem ini. Untuk kayu balsa posisi yang wash in wash out sudah saya beri tetesan lem G. Kita perhatikan terlihat sedikit sekali ya, yang bagian ini lebih turun. 170 putaran karet. Nah, mantap. Belokannya juga oke. Nah, ini baru benar ya, baru betul. Oke. Jadi rekan-rekan pasti mengerti bagaimana cara trimming. Ada beberapa metode untuk pesawat yang berat depan, terutama untuk pesawat yang bisa bongkar pasang untuk bagian sayap. Nah, sekarang kita beri putaran karet agak banyak. Oke, sudah maghrib, anginnya kencang. Kalau bawa model stick lumayan ini, agak bingung juga. Tuh, ya Allah. Ya Allah. Kita coba terakhir 400 putaran karet. Wis, anginnya tuh wis bingung malian sing ngetrim. Anginnya ini loh. Jadi ada berapa yang harus kita rubah ya.
Lu. Saminya kok bisa mendorong unit untuk turun ya. Oke, cukup ya. Untuk yang metode selanjutnya untuk trimming, ini kita buka. Dengan sangat hati-hati. Aduh. Oke, tidak masalah ya untuk pembelajaran. Kita potong. Kita rapikan. Kemudian kita kembalikan lagi. Kita pasang kembali. Kemudian posisi sayap kita kembalikan lagi. Nah, trimming kita lanjutkan dengan metode ketiga, yaitu perubahan sudut stabilizer ya. Nah, ini saya beri 200 putaran karet. Apakah masih berat depan dengan penambahan seperti ini? Kita coba. Ternyata masih berat depan. Nah, untuk insiden karena masih kurang, bisa kita tambahkan trim tab ya. Naik. Sekarang kita coba 200 putaran karet. Anginnya lumayan ini. Seperti ada stall ya, tapi sudah lebih baik. Jadi ini metode ketiga. Kita akan coba beri putaran karet lebih banyak. Oke, kalau stall sedikit ini bisa kita turunkan sedikit saja. Nah, sekarang kita beri putaran karet lebih banyak atau gulung karetnya lebih banyak. Jadi saya turunkan sedikit untuk trim tabnya. Trim tab ini juga menambah beban belakang ya sedikit. Jadi ada pengaruhnya juga terhadap CG. Nah, kita coba sekarang putaran sekitar 350-400. Ada sedikit stallnya ya, masih stall juga. Kemudian angin ini rek. Oke, jadi kemungkinan besar karena angin ya untuk stallnya di awal tadi, karena juga sudah stabil ini. Sip, mantap. Nah, setelah ini kita lanjut metode yang selanjutnya ya. Mantap. Metode selanjutnya, sebelum itu ya, ini saya kembalikan lagi untuk insidennya ya. Kemudian trim tabnya juga saya lepas, saya ambil. Nah, kita akan potong bagian depan. Akan tetapi daripada memotong bagian depan, ini saya kembalikan ke depan seperti ini. Saya dorong ke depan. Oke. Kemudian jarak ini sampai depan itu sekitar 3 cm. Ini akan saya potong 3 cm, saya lem lagi dan saya tempatkan di depan. Jadi pada dasarnya sama juga dengan memotong bagian depan atau memperpendek
nose seperti ini. Oke, kita potong kurang lebih ini ya. Kemudian kita tempelkan. Ingat harus lurus. Sudah saya lem ya. Kemudian saya perkuat dengan tambahan kayu balsa. Nah, sekarang kita coba trimming lagi dengan metode yang ini. Kita coba gliding test dulu saja ya. Oh, sudah bagus. Untuk metode ini juga sudah lumayan oke. Kita coba sekali lagi untuk gliding test. Memang anginnya kencang juga ini. Oke, jadi dia tidak menukik ya, tapi landai. Untuk metode ini kita coba dengan 200 putaran karet. Bagus, bagus. Aduh, sayang sekali. Tapi sudah bagus ya, karena memang RPM-nya rendah kalau prop 7. Kita coba tambah putaran karetnya. Kita coba dengan 500 putaran karet. Mantap. Sip. Jos kan? Wah, semoga tidak hilang. Pas anginnya juga reda ini. Mungkin sebentar ya. Dive-nya ke kiri terlalu banyak. Nah, biasanya penyakitnya adalah ini. Itu dia kembali menunduk, atau yang ini kembali menunduk. Jadi ini harus kita pastikan bahwa benar-benar naik. Ya. Atau baling-baling kita beri right thrust. Kita coba putar lagi supaya tidak penasaran. Oke, kita ulang ya dengan 500 putaran karet. Anginnya memang besar, jadi kadang untuk melihat apakah sudah benar-benar bagus, stabil, itu tidak bisa kita prediksi. Nah, yang paling bahaya, maksudnya yang paling banyak berubah sudutnya adalah leading edge dan trailing edge ya. Karena model seperti ini dia lancip ke samping kanan kiri untuk wingtipnya ya. Jadi model yang seperti ini, nah itu sudutnya mudah berubah. Itu adalah metode apa ya istilahnya, memperpendek hidung pesawat. Oke, tadi adalah video untuk trimming ya. Jadi ada beberapa metode. Sebenarnya saya ingin menambahkan metode lagi, yaitu mengurangi beban depan ya, terutama untuk kondisi berangin, itu dengan mengecilkan baling-baling ya. Jadi diameter baling-baling yang 7 inci kita perkecil menjadi 6 inci, atau trimming atau memotong chord dari bilah baling-baling. Kemudian yang paling sering terjadi memang di bagian leading edge dan trailing edge ya, karena ini ringan, jadi apa ya istilahnya, dia mudah berubah. Nah, itu bisa kita beri trim tab di bagian sayap kanan dan kiri. Jadi nanti bisa tinggal memainkan trim tab ini, kanan dan kirinya naik turun. Jadi untuk pesawat yang berat depan
banyak yang bisa kita lakukan. Metodenya sangat banyak sekali ya. Kalau rekan-rekan lihat pesawat perang dunia 1, hidungnya pendek dan dia sayapnya tumpuk. Kenapa? Wing loading ya, supaya lebih banyak. Kemudian hidung pendek karena mesinnya masih berat. Jadi dia harus memperpendek hidung pesawat. Oke, dan itu akan merubah semuanya ya. Jadi ini adalah model dart, cara menerbangkan pesawat tenaga karet model dart ya. Kemudian ini kan baling-baling depan. Bagaimana jika baling-baling ini kita taruh di belakang? Seperti ini ya. Ukurannya bagaimana? Ke video selanjutnya. Semoga berhasil dan terima kasih.